Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman di malam hari ini. Anda sedang menyaksikan posisi debat Islam Kristen, di mana di malam hari ini channel Alat mengadakan acara tersebut yang ditayangkan ke puluhan channel. Dan perlu ketahui teman-teman, saat ini dari Kristen sendiri belum ada. Nah, nanti pihak humas sendiri yang akan menghubungi. Jadi harap bersabar terlebih dahulu sambil menunggu kedua belah pihak. Yang posisi alhamdulillah ini setelah hadir dari pihak muslim di Skype. Kita menunggu pihak Kristennya biar dihubungi oleh pihak humas. Silakan nih bagi teman-teman, jika memiliki lebih, silakan salurkan donasi Anda. Ya, donasi ini yang ada di layar kaca Anda, yang di teks berjalan. Silakan bagi teman-teman yang ingin membantu saudara-saudara kita, saudara-saudara setanah air yang saat ini ternyata sedang menghadapi kehidupan yang begitu sangat pahit dengan adanya bencana alam seperti halnya gempa bumi. Maaf. Oke, maaf. Ada kesalahan ini audio dari saya. Dan silakan teman-teman jika memiliki rezeki lebih, silakan bantu saudara-saudara kita yang di malam hari ini kami dari pihak KPM atau HIT sendiri sedang berusaha mengumpulkan dana untuk membantu saudara-saudara kita yang terkena bencana, bencana seperti gempa bumi, banjir, dan melalui channel Geraha Mu'alaf. Silakan. Mari kita merapat, satukan suara, satukan langkah. Kita bantu saudara-saudara kita tanpa melihat ras, suku, seperti itu ya teman-teman. Karena itu saudara kita setanah air, maka silakan berapapun donasi yang Anda berikan kepada channel Geraha Mu'alaf yang kelak akan disalurkan kepada korban bencana alam, silakan. Berapapun bantuan Anda itu sangat berarti sekali. Terlebih ketika bencana tersebut rumahnya roboh, banjir gitu kan, hanya pakaiannya saja yang posisi yang ada mereka gunakan dan tidak mau apapun, tentu saja hal itu membuat kita terenyuh. Dan bagi siapapun teman-teman yang memiliki skill lebih, silakan berapapun donasi Anda, silakan sertakan berapapun donasi Anda ke channel Geraha Mu'alaf melalui yaitu Bank Mandiri Syariah dan Bank 451 yang nomor rekeningnya 1184 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf Tauhid, yang kontak personnya ya teman-teman bisa dicek. Dan inilah ya dananya sendiri teman-teman, dan alhamdulillah telah terkumpul ya baru 7 jutaan. Dan silakan bagi teman-teman berapapun Anda, silakan. Seperti itu, mari kita bantu saudara-saudara kita yang saat ini tengah mengalami kondisi yang pahit dikarenakan adanya bencana alam, di mana negara Indonesia sedang diuji ya dengan adanya gempa bumi. Ya, di sini teman-teman donasinya bisa berupa pakaian bekas, selimut, pembalut wanita, terpal, air minum kemasan, sembako, sabun, ikan kering, dan lain-lain. Dan ini ya dampak dari bencana gempa bumi seperti itu, rumah hancur dan ini banjir gitu, seperti itu, hampir dari setengah rumah lah. Dan otomatis apapun yang dimilikinya di rumah pasti terkena akan hancur. Dan hanya tubuh mereka di sini ya, seorang bayi gitu kan di atas wajan, anak kebanjiran, nah disimpan gitu digantungkan anak-anak, di bawahnya itu air yang sangat tinggi seperti itu teman-teman. Dan inilah salah satu aksi solidaritas yang dilakukan oleh pihak channel Geraha Mu'alaf, yaitu dengan melakukan pengumpulan dana untuk kita salurkan ke para korban bencana alam, sebagaimana contohnya yang saat ini ya, posko bersama peduli bencana gempa pihak YPM atau HIT alhamdulillah telah memiliki
poskonya di Sulawesi Barat dan sekitarnya, dan ini pos kerja, dan yang pakai jaket seperti jaket saya itu perwakilannya ya, seperti itu itu perwakilan dari PPM Tauhid. Dan alhamdulillah PPM Tauhid memiliki berbagai cabang di Indonesia, sebagaimana yang bisa dilihat teman-teman sini, salah satu cabang kita ya, datang memberikan bantuan. Ayo silakan siapapun Anda, berapapun donasinya, mari kita bantu teman-teman kita, saudara-saudara kita. Karena kalau bukan kita, ya siapa lagi gitu kan, seperti itu. Dan semoga apa yang Anda berikan, sedikit maupun banyak, insya Allah akan bernilai ibadah di dapat Allah dan diberi pahala di dapat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nomor rekeningnya ya teman-teman, bisa dicek donasinya, dan kita itu berbadan hukum karena kita yayasan. Selanjutnya teman-teman, jika teman-teman nih yang saat ini menonton, saya selalu ingatkan ketika memberikan komentar, dimohon untuk memberikan komentar yang baik, yang santun, tanpa adanya olok-olokan. Apa yang kita lakukan di channelnya Geram Mualaf itu dialog yang secara elegan, dialog yang penuh santun tentu saja. Ketika pembicaranya santun, tidak etis jika para penontonnya tidak santun, maka harus sama-sama santun pula. Nah, bagi teman-teman nih penonton sekalian, jika pengen seperti para pembicara sebelumnya yang telah naik ke atas, Anda ingin tampil di channelnya Geram Mualaf, silakan Anda pelajari terdahulu bagaimana cara mengoperasikannya StreamYard. Karena dialog di YouTube kita melalui StreamYard, jadi kalau yang belum pernah atau belum tahu bagaimana cara menggunakan StreamYard, tutorialnya bisa dicek di YouTube atau di Google, seperti itu. Dan teman-teman yang jika memang telah siap, bisa dan mampu menggunakan StreamYard dengan baik, silakan daftarkan diri Anda sebagaimana di teks berjalan ini melalui BioLink. Silakan nanti ada form pendaftaran, silakan Anda isi dengan baik dan sebenarnya. Seperti itu ya. Silakan di sini ada BioLink-nya, daftarkan diri Anda, dan siapapun Anda, baik Muslim maupun Kristen, yang menerima siapapun Anda dimanapun Anda berada, dengan syarat dialognya itu harus santun, akademis, dan tidak menggunakan avatar ketika menyampaikan sesuatu, ketika menyanggah atau memberikan pertanyaan, misalnya seperti itu. Jadi laki-laki perempuan baik Muslim maupun Kristen dipersilakan untuk mendaftarkan diri seperti ini ya, ada di teks berjalan. Selanjutnya ada informasi lain pula teman-teman di malam hari ini, sambil menunggu pihak Kristen itu naik ke atas channel Geram Mualaf yang bernama Uco, gitu kan. Silakan teman-teman nih yang jika memiliki skill lebih, barusan kita telah menampakkan adanya link, yaitu memberikan bantuan terhadap saudara-saudara kita yang terkena dampak ya. Sekarang ada pula bagi teman-teman yang memiliki skill lebih, silakan salurkan zakat, sedekah, infak, dan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah. Untuk saat ini channel Geram Mualaf yang dibawahi oleh pihak Yayasan Pembina Mualaf Tauhid hanya memiliki 2 nomor rekening. Yang pertama hanya untuk membantu para mualaf dan juga korban bencana alam, dikhususkan untuk saat ini. Sedangkan yang nomor rekening yang kedua yang ada di teks berjalan ini, silakan salurkan zakat, sedekah, infak, donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah. Yang masih sama, yaitu 451, cuma nomor rekening yang berbeda. Seperti halnya 1188 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf Tauhid. Nah, di nomor rekening ini kita pun membuka pula peluang bagi siapapun yang ingin berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan amal soleh. Silakan sertakan angka 1 di belakang transferannya. Ada di ini ya, teks berjalan, nomor rekeningnya. Karena apa? Yayasan Pembina Mualaf Tauhid akan membebaskan lahan seluas 6 hektar, di mana 1 meternya cuma 250.000. Dan jangan lupa sertakan angka 1 di belakang transferannya. Dikarenakan ketika teman-teman ingin membebaskan 6 hektar, salah satunya silakan gunakan angka 1, biar pihak Yayasan Pembina mengetahui bahwa dana yang Anda transfer di belakangnya angka 1 merupakan dana yang khusus untuk membebaskan lahan, sebagaimana yang teman-teman cek ya di layar ini. Ya, lokasi pembebasan lahan Pondok Pesantren Modern At-Tauhid ya, seluas 6 hektar. Di sini akan dijadikan satu-satunya pesantren yang tidak saja membahas disiplin ilmu Islam, melainkan pula berbagai disiplin ilmu lainnya, Yahudi, Kristen, dan lain sebagainya. Dan ketika para santrinya itu telah menguasai berbagai disiplin ilmu di dalamnya,
mereka akan sebarkan ke berbagai wilayah Indonesia dan juga luar negeri untuk menyampaikan Islam secara santun dan juga tentu saja menghadap segala bentuk pemurtadan. Tanah ini sebelum didirikannya pesantren, mari kita sama-sama bersatu padu gerakan langkah kita, tangan kita, mari kita rapatkan untuk membebaskan lahan. Dan ketika lahannya telah terbebas luas 6 hektar ya, 1 meternya 250.000, kita akan dirikan pondok pesantren modern atau ini. Mari teman-teman kita berlomba-lomba dalam melakukan amal soleh. Bagi siapapun Anda yang memiliki skill lebih, di mana untuk membebaskan lahan itu minimal 250.000 dan kelipatannya karena 250.000. Oke, dan sampai saat ini kita pun belum ada nih dari pihak Kristen. Dan jika sampai waktu 3 menit ya Kristen tidak hadir, maka kami membuka lelang. Ya, membuka lelang dalam arti kata siapapun penonton di malam hari ini, saya akan bukakan link streamnya. Silakan tampil untuk menggantikan Kristen yang tidak hadir di malam hari ini, padahal yang bersangkutan pasti tidak siap, sebagaimana halnya beberapa hari ke belakang ya, seperti itu. Sebentar, ini ada audionya nih, saya bermasalah. Oke, jika teman-teman nih, jika telah mampu menggunakan StreamYard, sekitar 3 menit lagi akan saya bukakan StreamYard. Silakan berdialog dengan pihak Muslim. Jadi persilakan untuk menggantikan saudara Kristen yang tidak hadir di malam hari ini. Silakan ya teman-teman dari pihak Kristen gitu, dan akan kita tampilkan pihak dari Muslim. Dan sebelum kita tampilkan ada 2 pola dialog di channel Garang Molab, yaitu 2 menit bertanya, 7 menit menjawab. Pola pertama. Pola kedua yang baru kita terapkan beberapa minggu ke belakang, yaitu 40 menit. Masing-masing pihak mendapatkan waktu 40 menit yang kita berisi bertanya, menjawab, pembukaan dan penutupan. Seperti itu. Mau seperti apa polanya? Yaitu bagaimana kedua pembicara. Oke, kita tampilkan terlebih dahulu dari pihak Muslim, yaitu saudara Erik Trianto. Assalamualaikum Kang Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas kehadirannya, di mana di malam hari ini Anda telah terlebih dahulu hadir dan naik ke atas ringnya channel Graham Walab. Namun sayangnya lawan Anda entah dengan alasan apa, kita tidak mendapatkan sama sekali jawaban. Yang bersangkutan belum naik ke atas ringnya channel Graham Walab. Jadi akan saya coba dulu kontak dulu dari pihak ini ya, Humas, apakah yang bersangkutan siap atau tidak? Oke, dan ini ya temanya sebagaimana yang ada di layar, debat Islam versus Kristen. Apakah Yesus ataukah Isa Al-Masih yang terbunuh menurut Al-Quran dan Bible? Ketika telah mengetahui para penonton ini, gitu kan, posisi temanya, silakan siapapun Anda Kristennya, silakan untuk menggantikan Kristen lain yang tidak hadir di malam hari ini. Yang tentu saja syaratnya silakan Anda membuka diri dengan menggunakan StreamYard seperti itu, nanti akan kita sebarkan. Yang kedua, berdialog secara santun. Yang ketiga, syaratnya buka wajah Anda, dalam arti kata kami tidak menerima siapapun Kristennya yang menggunakan avatar seperti itu. Baik, akan kita buka lelang ya. Sebagaimana biasa ketika Kristennya itu tidak hadir, akan kita buka seperti itu. Namun kita tunggu beberapa saat apakah siap Kristennya sebelum kita posisi melelang. Kita tunggu, beri kesempatan dulu. Siapa tahu yang bersangkutan baru pulang kerja ya, seperti itu, dan ternyata dari pihak Muslim saudara Erik telah hadir di malam hari ini, yang terlebih dahulu hadir. Namun sayangnya pihak Kristen masih belum hadir, saudara-saudara. Jadi ini temanya ya, sebagaimana
yang saya sampaikan barusan? Oke. Nah, ini temanya. Oke, bagaimana Kang Erik? Anda siap? Siapapun lawannya, apakah saudara Ucok? Selalu siap sedia, dan inilah kita ya, Harus. Kang Erik hanya menyampaikan kebenaran ya. Terlepas Betul. apakah lawannya itu menerima atau tidak, yang pasti kita menyampaikan kebenaran dengan posisi elegan, santun ya, tanpa ada olok-olokan seperti itu. Dan terima kasih sekali ya dari pihak Muslim yang ternyata saudara Erik juga yang sebagai pengganti saya kalau saya tidak ada moderator. Sekarang moderatornya menjadi peserta, itu kan, menjadi peserta, dan siapapun Anda, baik Muslim maupun Kristen ya dipersilakan gitu kan. Pengen tampil seperti Kang Erik gitu kan, ya dipersilakan saja untuk berdialog di channel Gram Mualaf seperti itu. Dan jangan lupa, dan terkait permasalahannya kemana sih gitu kan harus mendaftar seperti itu, akan saya kirimkan via live chat ke yang berafiliasi channel-channelnya itu ke pihak kita, channel Gram Mualaf. Silakan Anda teman-teman para penonton untuk mengecek live chat ya, sudah kami sebarkan. Silakan daftarkan diri Anda segera untuk menjadi partisipan berdialog Islam Kristen yang santun seperti itu. Dan terlihat sekali ini sudah tidak sabar ini sambil megang jenggotnya Kang Erik. Dikarenakan sudah tidak sabar dan semakin larut, dan saudara Ucok pun ya ternyata seperti itu, ingat belum datang. Ya, inilah namanya juga dialog, teman-teman, khususnya dari Kang Erik. Dialog menggunakan posisi internet tentu saja ya, jadi gangguan pula kita ya, menjadi masalah seperti itu. Daripada kita berdialog di dunia nyata yang harus menyewa tempat, menyiapkan makanan gitu, terlebih sekarang ada corona pasti dibubarkan gitu kan. Ya mau tidak mau tentu saja dengan adanya channel Gram Mualaf, siapapun bisa tampil di negara manapun, di wilayah manapun, silakan ya, asal memenuhi prosedur dari channel Geraha Mualaf. Bayar nggak, katanya ada yang nanya nih. Ini bayar nggak katanya? Nah, nggak ada. Jadi memang posisi gratis. Pernah sih juga menyatakan ke saya, ini bayar nggak? Oh enggak, gratis. Bahkan dengan adanya channel Gram Mualaf, Kang Erik bisa terkenal gitu kan seluruh Wah, dunia. amin, Iya amin ya. betul gitu kan. Nanti pas belanja bawang gitu kan, belanja bawang, aduh ayo Kang Erik gitu kan, Kang Erik minta tanda tangan tuh kan, tanda tangan terkenal, foto selfie gitu kan, seperti itu gitu. Masya. Jadi dengan adanya Telegram Mualaf, salah satu keuntungannya apa? Selain Anda terkenal sebagai pendialog, ya tentu saja Anda dikenal pula gitu, seperti itu. Oh, orang yang tampil di Gram Mualaf. Tetapi ketika Anda berdialognya tidak santun, otomatis akan dicap oleh penonton ya penghujat gitu kan. Nah itu jadi baik atau buruknya yang distempelkan oleh para penonton itu gimana kitanya teman-teman. Makanya ketika ada yang agak-agak nyeleneh, moderator harus mengingatkan untuk selalu santun. Dan ketika terjadi dialog, wajar panas tapi tetap meskipun panas harus santun pula. Jadi kata Agi mah jagalah hati gitu kan. Oke, teman-teman, kita tunggu terlebih dahulu ya beberapa menit karena ada yang masuk ke meja redaksi untuk menunggu sebentar. Dikarenakan larut malam dan para penonton pun sudah tidak sabar ingin melihat dan menyaksikan seperti apa sih alur dialognya. Dan ternyata hingga detik ini saudara Ucok belum hadir. Dan maaf, audio saya ada noise-nya sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Jainal Arifin. Oke. Waktu 19.54 sekarang posisi kita live. Jadi ya kita tunggu saja
2 atau 3 menit. Jika memang tidak hadir, maka siapkan diri Anda para penonton Kristen untuk naik ke atas channelnya Graha Mualaf untuk menggantikan Saudara Ucok yang tidak hadir di malam hari ini dengan tema sebagaimana yang tampil di layar, yaitu debat Islam versus Kristen. Apakah Yesus ataukah Isa Al-Masih yang terbunuh menurut Al-Quran dan Bible? Oke, akan kita buka linknya ya. Dikarenakan terlihat begitu sangat besar, Kang Erik gitu kan, sangat besar, dan penonton pun sudah tidak sabar karena menunggu 20 menit itu melelahkan. Bayangkan kalau kita berdiri gitu kan 20 menit, wah lelah, capek, apalagi kehujanan. Oke, akan kita sebarkan linknya. Oke, linknya teman-teman bisa dicek di layar ya dengan tema seperti ini. Adapun linknya yaitu, oke, ini adakah malam ini pihak Kristen yang punya nyali untuk berdialog dengan Muslim? Silakan. Kristen yang memiliki nyali dan juga santun dalam berdialog, silakan Anda buka link ini. Sebentar akan saya sebarkan ke live chat. Jadi biar nggak perlu mengetik, cukup mengcopy paste. Oke, sudah kita kirimkan ke live chat. Silakan bagi pihak Kristen, siapapun Anda untuk naik ke atas ring untuk menggantikan pihak Kristen yang belum tampil di malam hari ini. Oh, maaf, ternyata ini Saudara Ucok telah hadir, dan maaf untuk teman-teman nih, gitu kan. Nah, ini setelah hadir. Selamat malam, Pak Ucok. Iya, selamat malam. Pak Ucok. Tapi mohon maaf, ini kameranya bisa dikebawain sedikit karena kelihatan nong-nongnya aja sama matanya, Pak. Kebawain sedikit aja. Jadi kayak saya gini, ya kan? Itu. Bagaimana suara merdu saya jelas, Pak Ucok? Jelas. Suara saya bagaimana? Oke. Gimana, Kang Erik? Jelas tidak suara Kang Ucok? Jelas, jelas. Oke. Bagaimana, sudah siap di malam hari ini ya? Kita temanya, sebelumnya saya maaf dulu, dikarenakan tidak disangka-sangka ya, inilah gitu kan, Saudara Ucok yang telah hadir, yang kita tunggu-tunggu bersama, ternyata telah hadir meskipun telat 23 menit. Ya. Dan maaf bagi yang mau daftar, relang kita cancel dulu karena pembicara utama telah hadir, yaitu Relang S. Tegan gitu kan, dan ini posisi akan kita matikan dulu ya, dalam arti kata tidak menerima Lelang S. Tegan karena pemateri pihak Kristen telah hadir. Oke, temanya ini. Bagaimana Pak Ucok, Kang Erik? Ya, siap. Oke, temanya debat Islam Kristen, apakah Yesus ataukah Isa Al-Masih yang terbunuh menurut Al-Quran dan Bible? Bagaimana, siap Kang Erik? Siap, insya Allah. Oke, jika memang siap, sebelum berlanjut acara ini, saya menginginkan bagi kedua belah pihak, tolong untuk berdialog secara santun dan akademis, dan kami tidak mengharapkan adanya olok-olokan sama sekali ataupun menghujat. Oleh karena itu, jika ada hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian hari itu terjadi, maka channel Graha Mualaf tidak bertanggung jawab. Oke, bisa dipahami ya kedua belah pihak? Baik, ya. Waktunya nih, mau 2 menit bertanya, 7 menit menjawab, ataukah 40 menit? Jadi, salah ini. Maaf nih, belum ganti namanya. Jadi 40 menit seperti ini. Pak Ucok kebagian 40 menit. Bang Erik 40 menit. Gitu. Nah, 40 menit ini sudah termasuk pembukaan,
sudah termasuk bertanya, menjawab, dan penutup. Dan ketika telah 40 menit telah habis, maka tidak bisa menyampaikan secuil pun kalimat. Bagaimana Pak Ucok? Boleh. Kang Erik? Yang mana bagusnya lah. Oke, Boleh. oke. Jika seperti itu, ngomong-ngomong siapa yang mau mulai terlebih dahulu? Apakah Pak Ucok atau Kang Erik dalam menyampaikan terlebih dahulu? Kayaknya Bang Ucok dulu ya, biar Boleh. fresh gitu. Soalnya saya mau minum dulu, bentar. Oh, Oke, sebelumnya kita tunggu dulu karena kita akan iya. menulis namanya dulu. Yang pertama berarti Pak Bang Ucok ya, yang akan menyampaikan terlebih dahulu. Oke, teman-teman, maaf streamnya, linknya tadi tidak bisa kita terima siapapun yang Anda mendaftar karena Pak Ucok telah masuk ke room ini. Sebentar, oke. Bagaimana Pak Ucok, Anda siap memberikan pembahasan lebih awal? Siap. Oke, dan mohon jika Pak Ucok telah beres menyampaikan sesuatu, termasuk Bang Erik, misal saya kasih contoh, Bang Ucok nih beres nih menyampaikan sesuatu. Nah, kasih kode. Silakan Kang Erik, begitu pula Kang Erik sebaliknya. Silakan Bang Ucok. Jangan menggunakan silakan. Namun, ketika salah seorang sedang menyampaikan sesuatu, lalu diterobos, disela, maka waktunya akan berubah. Maka dari itu, biar waktunya berubah secara otomatis dan tentu saja dialognya lebih enak didengar, dilihat, maka gunakan kata silakan biar waktunya bisa berpindah. Seperti itu. Kalau tidak, ya tidak akan berpindah. Bagaimana, bisa dipahami ya, Kang Ucok? Kang Erik? Bisa biasa. Tapi Kang Ya. Erik katanya mau minum. Mungkin ada 1 menit mau minum dia. Nanti saya udah mintain. Oh gitu. Oke. Ya, Oke, lanjut. Kang Ucok ya, yang mulai terlebih dahulu. Kang Ucok, siap? Siap. Oke, jadi seperti itu, waktu akan berjalan. Waktu berjalan selama 40 menit, silakan. Pak Ucok menyampaikan presentasinya. Monggo. Baik. Selamat malam pemeriksa dimanapun berada. Terima kasih kepada Graha Mualaf yang sudah memfasilitasi kegiatan ini untuk boleh berdiskusi dengan baik, dengan sopan, dan tentu secara pribadi, sekalipun saya Kristen, bukan berarti saya ada bertujuan untuk yang negatif, tetap di ranah yang positif, baik kepada kaum Kristen maupun kepada kaum Muslim. Topik pada malam hari ini yang sudah disampaikan oleh moderator adalah apakah Yesus dan Isa Oke, akan kita pause dulu waktunya. Maaf, kita pause dulu waktunya karena terlihat ini videonya saudara Pak Ucok ini berhenti. Mungkin masalah jaringan juga ini. Aduh, ya. Jadi mohon dimaklum teman-teman gitu kan. Nah, dialog kita di malam hari ini mengandalkan jaringan. Ketika jaringannya jelek, meskipun persiapannya sudah matang, sudah menjadi mentah ketika halnya jaringan pun tidak mendukung, terlebih hujan. Bagaimana Pak Ucok? Bisa dilanjut Pak Ucok? Lanjut. Iya. Oke, silakan dilanjut Pak Ucok. Waktu berjalan, pernyataan disampaikan. Monggo. Jadi bagaimana Yesus itu sebenarnya dari pandangan Alkitab dan juga orang Kristen adalah mengalami penyalipan. Ya, disalibkan, mengalami kematian secara kemanusiaan. Dan hal ini sebelum peristiwa itu terjadi, ya, sudah di dalam Alkitab disebut dinubuatkan ribuan tahun, ya, di dalam kitab Mazmur pasal 121, ya, bagaimana kalau saya tidak salah 121, bagaimana Yesus sudah dinubuatkan akan mengalami kematian. Nanti akan saya tampilkan ayatnya, saya coba ini kan secara spesifik. Nah, tetapi ini merupakan suatu peristiwa yang amat penting di dalam iman saya sebagai Kristen. Karena apa? Tuhan
sudah menyampaikan ini kepada para nabi termasuk Daud, bagaimana sebelum peristiwa itu terjadi, disampaikan dulu pesannya supaya nanti jangan kaget, ya. Itu secara lebih spesifik. Tetapi sebenarnya peristiwa ini sudah juga disampaikan kepada Abraham. Kepada Abraham, yaitu di dalam peristiwa terbunuhnya domba ketika hendak mempersembahkan anaknya. Jadi domba yang disediakan oleh Tuhan itu untuk disembelih, dan domba itu mati. Ya, dia bukan tidak mati. Jadi kembali kepada wujudnya yang sebenarnya adalah kepada Yesus. Makanya Yesus ada juga sebutan ataupun gelarnya, yaitu anak domba Allah. Sebagaimana anak domba itu adalah diberikan kepada Abraham ketika hendak menyembelihkan. Jadi ada sinkron dari sebuah cerita, ya, cerita ataupun dalam satu bentuk sinetron, dan ini berkesinambungan dari zamannya Abraham sampai kepada Yesus. Jadi ini sangat sinkron ceritanya, dan dasarnya kenapa mau dibunuh juga tetap ada. Ya, tetap ada. Jadi ini adalah satu statement pembukaan saya pada malam hari ini. Selanjutnya saya serahkan dulu kepada Kang Erik. Silakan. Maaf, ini suaranya Kang Erik tidak terdengar. Di pause dulu waktunya sebentar. Jangan di-unmute, Kang Erik. Ya. Oke, silakan, waktu berjalan. Anda berikan pernyataannya. Monggo. Baik, terima kasih untuk Bang Ucok penjelasannya. Mudah-mudahan bisa diterima oleh para pemirsa. Dan alhamdulillah, sahabat mualaf dimanapun Anda berada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pemirsa dimanapun Anda berada, setengah sekali di hari yang berbahagia ini kita bisa membahas satu tema yang begitu luar biasa untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Nah sahabat, di dalam Al-Quran ini sangat jelas bahwa di dalam Quran surah An-Nisa ayat 157 dan 158, Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sangat jelas bahwa Nabi Isa wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubiha lahum, yang artinya bahwa Nabi Isa alaihissalam, Isa putra Maryam, Rasulullah, itu tidak dibunuh dan tidak disalib. Mengapa demikian? Karena sangat jelas. Di sini ayatnya panjang. Jadi insya Allah saya hanya sedikit saja menjelaskan karena saya yakin semua umat muslim ini udah tahu tentang kisah Nabi Isa ini ya. Dan alhamdulillah di sini juga Allah memberikan ketegasan dengan kalimat yang begitu luar biasa yang berbeda dengan kalimat yang lainnya, menegaskan bahwa mereka, yaitu orang-orang Yahudi ini, tidak membunuhnya. Artinya tidak bisa membunuhnya karena Allah mengangkat Nabi Isa di ayat ke-158-nya. Jadi sangat-sangat jelas, dan Allah juga berfirman wa ma shalabuhu, artinya dan tidak pula menyalibnya. Nah, kita sebagai umat muslim percaya bahwa Nabi Isa Masih alaihissalam atau Yesus Kristus alaihissalam ini tidak dibunuh dan tidak disalib. Dengan kalimat wa ma qataluhu wa ma shalabuhu itu sudah cukup bagi kami sebagai umat yang berserah diri atau umat muslim. Mengapa kami begitu yakin? Karena sangat jelas, ya. Al-Qur'an ini dapat dibuktikan secara ilmiah, ya. Al-Qur'an bisa dibilang bukan kitab sains atau kitab yang mencatat sejarah dari A sampai Z, tapi hanya sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda yang bisa dapat dibuktikan kebenarannya sampai detik ini, ya. Nah, di dalam Al-Qur'an pun terdapat 6.000 ayat lebih yang kalau bisa diteliti itu 80%-nya terbukti secara ilmiah benar, ya. Bahkan saya sampai bukukan, ya. Ini bukan dibukukan, jadi saya rangkum semua.
ini 80% terbukti ilmiah dengan keadaan yang mungkin bisa kita ambil pelajarannya mulai dari tentang astronomi, biologi, zoologi, embriologi, geologi, ekonomi, bahkan sampai hal-hal yang kecil pun ada gitu ya. Nah, alhamdulillah dari 80% ini terbukti 100% benar. Nah, dengan satu ayat, bahkan 2 ayat ya, tentang Nabi Isa dalam Quran surah An-Nisa ayat 157 dan 158 ini sudah ini sudah tidak dapat diragukan lagi kebenarannya karena terbukti 80% dari 100% ini terbukti secara ilmiah. Nah, ini insya Allah dapat menguatkan iman dan kepercayaan kita karena kita sudah tahu bahwa semua umat muslim setuju akan pernyataan ini bahwa Nabi Isa al-Masih alaihissalam atau Yesus Kristus tidak dibunuh dan tidak disalib. Mungkin seperti itu aja pembukaannya sedikit. Nah, langsung ke pertanyaan. Ini kan dalam perspektif saya ya, Bang Ucok ya. Dalam perspektif Islam bahwa Nabi Isa al-Masih atau Yesus Kristus ini tidak dibunuh dan tidak disalib. Lalu bagaimana dengan Isa al-Masih atau Yesus Kristus di dalam kitabnya Bang Ucok? Silakan. Suaranya Pak Ucok, maaf, pas dulu itu jangan di-unmute Pak Ucok. Jadi biar bisa terdengar Oke, suaranya. Ya, sudah. siap. Bagaimana siap Pak Ucok? Waktu Ya, berjalan Anda berikan sanggahnya. Monggo. Jadi seperti yang saya utarakan tadi, ya, bahwa peristiwa peristiwa kematian Yesus ada dasarnya, ada fondasi yang benar sehingga dia harus hendak dibunuh. Salah satunya adalah karena adanya kebencian di dalam hati orang-orang yang tidak senang kepada Yesus, yang tadi Anda samakan dengan Isa, ya nggak apa-apa saya sebutkan, saya ikuti dulu alur Anda, ya bagaimana ya dasarnya mereka ada kebencian di dalam hatinya. Jadi ini adalah kemahatauan Tuhan yang ada di Alkitab, bagaimana ini sebelum terjadi sudah disampaikan. Ya, sebelum terjadi sudah disampaikan. Nah, bahkan Yesus sendiri menyatakan bahwa sebelum peristiwa itu terjadi, dia akan mengalami. Dia akan mengalami. Ya, nanti fakta-fakta ayatnya akan saya berikan, ya. Dia akan mengalami dan artinya supaya jangan kaget. Jangan kaget. Dan berulang-ulang kali Yesus menyampaikan ini akan terjadinya, bahwa dia akan mengalami demikian. Nah, sekarang saya boleh bertanya kepada Anda. Coba Anda berikan seorang nabi, ya, ataupun rasul yang menyatakan ataupun memberikan nubuatan bahwa dia tidak akan mati. Silakan, Kang Erik. Baik. Nah, alhamdulillah dalam perspektif Islam kami percaya dan yakin bahwa semua yang bernyawa ini pasti akan mengalami kematian. Karena ini sudah tertulis dan Allah firmankan seperti yang saya tadi sebutkan bahwa dalam Al-Quran ini terbukti luar biasa ya, terbukti 80%. Nah, ayat yang akan saya berikan bahwa semua yang punya jiwa ini pasti merasakan mati dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Nah, kami percaya bahwa dalam Islam Isa al-Masih ini akan turun kembali, Pak. Jadi Isa al-Masih setelah diangkat oleh Allah nanti akan kembali turun ke dunia ini. Yang pertama untuk membunuh babi, menghancurkan salib dan juga untuk menghilangkan jizyah atau upeti atau pajak. Ya, jadi nanti insya Allah semua orang ini akan kaya sehingga bingung mau ngapain lagi nih gitu ya. Kita sudah kaya, nggak bisa sedekah, nggak bisa infak, nggak bisa sodakoh. Tapi nanti ada satu masa ketika Nabi Isa al-Masih alaihissalam atau Yesus Kristus ini membuktikan dirinya apakah dia ini mati atau tidak. Nah, seperti itu Pak. Jadi kami percaya Allah mengangkat Nabi Isa, lalu Nabi Isa nanti akan turun kembali untuk memberikan satu pernyataan bahwa dirinya mati atau tidak. Mudah-mudahan
kalau saya sebagai umat Muslim, saya tidak tidak mau, bukan tidak mau, jadi tidak ingin uh, ketika Nabi Isa turun saya masih hidup, karena itu luar biasa Pak. Kiamat akan terjadi sebentar lagi malah ya. Dan itulah mudah-mudahan Allah berikan kita sebagai umat Muslim ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Semua pasti akan mati, bahkan Nabi kami, Nabi Muhammad SAW pun mengalami kematian, dan kami tidak pungkiri itu. Bahkan kami percaya bahwa Nabi Isa pun akan mengalami kematian. Nah, tapi di dalam Kristen tentu Nabi Isa telah mati duluan, Pak. Ya, Yesus Kristus ini telah mati duluan, lalu bangkit lagi. Nanti balik lagi. Nah, menurut Bang Ucok, bahwa Nabi Isa atau Yesus Kristus ini kan mati ya, mati di atas tiang salib. Iya. Apakah di dalam perspektif Kristen, Nabi Isa ini benar-benar mati terbunuh atau mengalami kematian selama 3 hari? Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, apakah Yesus ini benar-benar mati atau jadi dari awal sudah saya sampaikan dia mati. Ya, artinya mati. Tetapi konsep mati yang disampaikan oleh Alkitab ya di dalam Matius 27 ayat 50. Matius 27 ayat 50. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Artinya nyawanya bukan diambil. Kematian yang dialami oleh Yesus bukan kematian seperti manusia biasanya, artinya karena dia contohnya karena ditabrak mobil mati. Karena Yesus kan sudah mengalami penyiksaan, sudah artinya bisa mati, tapi nyawa yang dia miliki supaya mengalami kematian, artinya dia serahkan. Ada hak di dalam dirinya kehidupan. Makanya Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Jadi dia mempunyai kuasa untuk menyerahkan nyawanya kepada ilahinya. Ya, menyerahkan nyawanya kepada ilahinya. Begitu. Jadi lalu dia mengalami kematian, tapi dalam perspektif Alkitab ada 2 kematian. Kematian yaitu disebut tidur sementara, ataupun dalam bahasa Alkitab disebut kematian pertama. Lalu ada kematian yang kedua yaitu kematian yang kekal. Nah, tetapi saya bertanya kepada Kang Erik tadi, ya, bahwa coba sebutkan nabi yang memberitahukan bahwa sebelum peristiwa bahwa Isa tidak akan disalibkan, tidak akan mati. Coba Kang Erik sebutkan siapa nabi yang pernah memberikan nubuatan bahwa dia ketika Isa lahir di dunia ini, dia tidak akan mati begitu. Karena di dalam Alkitab jelas sebelum Isa dilahirkan ke dunia ini, dia akan mengalami kematian. Semuanya sudah disebutkan. Nah, Kang Erik justru ceritakan apa yang ke depan. Yang saya tanyakan sebelum dia lahir. Artinya kan aba-aba dulu gitu. Nah, kalau Kang Erik, artinya Kang Erik tidak bisa jawab. Artinya kan ke depan, jadi memandang ke depan. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya yang kedua kepada Kang Erik adalah, apa dasarnya sehingga Isa Al-Masih akan dibunuh? Silakan. Baik. Itu terdapat di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 155 sampai 158 itu penjelasan lengkap konteks mengapa Nabi Isa ini dibunuh. Yang pertama itu sangat jelas bahwa Nabi Isa alaihissalam ini bersama ibunya, ya, bersama ibunya yaitu Maryam ini dituduh. Yang pertama Maryam. An-Nisa berapa tadi Kang? Coba. An-Nisa 155. Ini udah sangat jelas bahwa Maryam dituduh sebagai seorang penzina. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam ini mengapa ingin dibunuh? Karena bangsa Yahudi atau orang-orang Yahudi ini adalah mereka ini membunuh para nabi-nabi. Itu sudah tercatat dalam Al-Quran. Mengapa? Maka dari itu Nabi Isa ini direncanakan untuk dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena itu mereka tidak percaya akan datangnya seorang nabi. Mereka menunggu Al-Masih yang sebenarnya.
Nah, jadi itu jawabannya. Yang pertama mungkin saya menceritakan yang tadi menurut Bang Ucok saya tidak menjawab, saya sudah menjawab karena semua nabi mengalami kematian. Itu aja intinya, nggak perlu dipanjang lebarkan. Semua nabi atau semua manusia ini mengalami kematian. Nah, tadi juga Bang Ucok sampaikan bahwa Yesus ini mati. Kalau Bang Ucok bisa menjelaskan dalam Ibrani 5 ayat 7 apakah Yesus ini mati atau tidak, lalu di dalam Matius 12 ayat 39 sampai 40. Silakan Bang Ucok jelaskan sekali lagi dalam Ibrani 5 ayat 7 dan juga di dalam Matius 12 ayat 39 sampai 40. Di sini apakah Yesus yang berbohong atau uh, pemahaman Kristen yang salah? Silakan Bang Ucok. Oke, terima kasih. Mungkin boleh ditampilkan ayatnya supaya jangan terlihat kita berasumsi begitu kan. Betul. Ibrani 5 ayat 7. Ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahannya, ia telah didengarkan. Jadi, dari ayat ini, ya terima kasih Kang Eri, nggak ada dikatakan bahwa Isa tidak mati. Nggak ada di dalam ayat ini dikatakan bahwa dia tidak mengalami kematian. Ya, tapi di sini dikatakan dia menyampaikan permohonan doa. Ya, dalam kapasitas sebagai manusia. Ya, manusia. Nah, yang saya tanya kepada Kang Erik, nabi. Anda jawab kan bukan nabi, tapi siapa nabi yang pernah menyatakan? Nah, sekarang itu tidak bisa Anda jawab karena tidak ada siapa nabi yang pernah menubuatkan bahwa dia tidak akan mati. Anda tidak bisa jawab. Lalu yang kedua saya tanya bahwa apa dasarnya? Anda menjawab bahwa dia dituduh melakukan berzina. Saya baca di dalam An-Nisa ayat 156, tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam, bukan Isa. Maryam, yang saya tanya kepada Isa. Maryam Apa dasar? anaknya Enggak, punya. apa dasarnya? Apa dasarnya Isa, bukan Maryam? Isa akan artinya kan dia kan tidak mengalami kematian, tapi ketika menurut perspektif Islam bahwa dia ketika dikejar mau ditangkap lalu dia diselamatkan. Nah, apa dasarnya sehingga dia harus diperlakukan seperti itu? Itu maksud saya. Nah, Anda jawab berasumsi, enggak ini. Begitu. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, karena kan tuduhannya kan kepada Maryam. Itu Makanya kalau 155. 155. Nah, Iya, 155. saya baca ya. Maka karena mereka melanggar perjanjian itu dan karena kekafiran mereka terhadap keterangan Allah, serta karena mereka telah membunuh nabi-nabi tanpa hak dan karena mereka mengatakan hati kami tertutup. Sebenarnya Allah mengunci hati mereka karena tidak ada dasarnya di situ. Sekarang Nabi Isa nabi bukan, Pak? Yesus Loh, Kristus atau Nabi Isa Al-Masih nabi bukan, Pak? loh, yang saya tanya kan apa dasarnya sehingga dilakukan seperti itu? Itu dia. Bukan Itu soal di 155 tadi, Pak. Karena saya percaya, bahkan seluruh umat muslim percaya bahwa Nabi Isa Al-Masih alaihissalam ini seorang nabi, Rasul Allah. Di 155 ini sudah termasuk Nabi Isa, karena Nabi Isa adalah seorang nabi. Begitu, Pak. iya, karena mereka telah membunuh nabi-nabi. Nah, Ya. yang saya maksud kan contohnya Anda dikejar-kejar. Mungkin karena Anda memukul tetangga, makanya dikejar-kejar. Kan ada dasarnya itu maksud saya. Nah, kalau nabi-nabi dahulu tidak semua dibunuh. Begitu. Masa, Pak? Ya, Musa apa dibunuh sama ininya? Kan tidak begitu. Nah, jadi artinya ada dasarnya. Ya, ada. Nah, pertanyaan saya selanjutnya begini. Anda tadi menyebutkan bahwa Nabi Isa nanti akan datang. Ya, kayak membunuh ini. Nah, setelah kurang lebih menurut hadis, kurang lebih setelah terjadi kiamat, ya kan datang Nabi Isa terjadi kiamat,
Lalu Allah juga meruntuhkan semua agama-agama, hanya tinggal agama Islam. Lalu hidup di dunia ini adalah damai. Kemudian Isa masih hidup sekitar 40 tahun lagi, kan begitu ya? Ya, sekitar 40 tahun lagi, nanti boleh dikoreksi kalau saya salah. Lalu Isa akan mati. Nah, pertanyaan saya, untuk apa Isa mati? Lalu kapan lagi Isa ini akan dibangkitkan? Itu pertanyaan saya selanjutnya. Baik. Maaf, Oke, sebelum saya lanjut, kalau saudara mengutip ayat Alkitab, artinya tolong disampaikan kira-kira apa maksud pertanyaan Anda seturut dengan ayat, supaya saya jangan salah paham untuk menjawab Kang Erik begitu. Silakan. oh, ya ya ya. Baik, yang tadi kan yang pertama dalam Ibrani 5 ayat 7 itu sangat jelas bahwa Nabi Isa ini atau Yesus ini kan diselamatkan, Pak. Ya, karena doa Yesus ini Maaf, saya cut dulu. Ini waktunya, timernya. Maaf, timernya sekarang gilirannya Kang Erik. Dan mohon barusan saya mendengar sekali, jadi biar enak penontonnya itu menonton gitu kan, tolong kasih kode silakan gitu, dan bagian yang belum diberikan kata kode silakan tahan dulu gitu kan, jangan menyela ya. Oke, baik Kang Erik maupun Kang Ucok. Oke, silakan dilanjut Kang Erik, waktu berjalan, sanggahan diberikan, monggo. baik, tadi di dalam Ibrani 5 ayat 7 sangat jelas dalam hidupnya, artinya Yesus ya, sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia itu Allah, ya, atau Allah yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Ini sangat jelas. Artinya yang menyelamatkan Yesus dari maut atau kematian tentu Allah. Artinya Yesus tidak mengalami kematian seperti yang Bang Ucok sampaikan. Dan tadi Bang Ucok juga tidak menjawab tentang Matius 12 ayat 39 sampai 40. Karena Bang Ucok mengatakan bahwa Yesus mati. Apakah dalam dalam Matius 12 ayat 39 sampai 40 tentang tanda seperti Nabi Yunus, ya, Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal dalam rahim ibu 3 hari 3 malam. Apakah di sini Yesus mati atau tidak? Sama seperti Yunus. Silakan. Oke, terima kasih. Di dalam Ibrani 5 ayat 7 tidak ada di sana disebutkan Tuhan menyelamatkan. Maksudnya kata maut di sana bukan berarti dia bukan maut namanya itu. Itu dalam kesulitan. Nah, begitu. Kata maut yang dimaksud di sini ya adalah kematian. Nah, sedangkan yang Anda maksud, yang saya tanggap adalah kesulitan. Ketika dia dikepung, itu kesulitan bukan maut. Itu menurut Alkitab. Anda boleh cek, apakah orang yang mengalami kesulitan disebut maut? Tidak kesulitan. Nah, kemudian Anda sebutkan mengenai tanda Yunus. Ini mengenai adalah tempat. Nah, ya, ini adalah mengenai tempat. Sebagaimana Yunus di dalam perut ikan, di bawah bumi, di dalam bumi. Yesus juga sampaikan, demikian juga Yesus akan berada di dalam bumi 3 hari. Nah, artinya bahwa ini benar berada dalam bumi. Coba kalau dia tidak mati, coba ngapain dia di dalam bumi? Nah, justru Anda menguatkan bahwa Isa itu adalah mengalami kematian secara kemanusiaan. Oleh karena dia menyerahkan nyawanya. Ya, dan Alkitab sudah nyatakan itu. Ya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya yang belum saudara jawab. Nah, ketika Isa datang, kapan lagi dia dibangkitkan? Karena sudah kiamat, sudah tidak ada lagi agama selain agama Islam. Kapan lagi dia dibangkitkan? Dunia sudah kiamat. Kok dia baru mati? Orang sudah bangkit, dia mati sendiri di dalam bumi. Karena kan Isa kan sudah ini kan Allah Subhanahu wa taala kan sudah hidupkan orang yang mati karena sudah kiamat. Sudah tinggal agama Islam. Sudah damai. Iblis Dajjal pun sudah dibinasakan. Ya kan? Nah, justru setelah 40 tahun, ditunggu lagi 40 tahun. Padahal sudah ribuan tahun Isa Al-Masih di sorga, enggak mati-mati. Nah coba, tapi sesudah kiamat, sesudah damai di dunia ini, baru dia mati.
Ya kan? Untuk apa dia mati? Apakah dia dimatikan, dia mati sendiri, lalu kapan dia akan dibangkitkan lagi? Sementara yang lain, contohnya saya sudah mati, nanti sudah dibangkitkan. Silakan. Ya, Bang Ucok belum mengerti ternyata hanya sampai situ saja. Setelah Nabi Isa mati, ya, mengalami kematian setelah 40 tahun yang menurut Bang Ucok nih ya. Ada Hadis. iya, kan Bang Ucok baca hadis jadi saya sampaikan dari hadis. Jadi Hmm. setelah Bang Ucok mengatakan itu, Nabi Isa tugasnya hanya membunuh Dajjal. Bang Ucok tidak tahu Yajuj Majuj kan? Yajuj Majuj. Itu setelah kematian Nabi Isa nanti Yajuj Majuj ini akan datang kembali. Ini belum kiamat, belum dibangkitkan semua. Masih ada tugas, masih ada azab-azab Allah yang nanti akan keluar. Karena nanti setelah kematian Nabi Isa alaihissalam ini masih ada orang-orang yang tetap dalam kekafirannya, tetap memerangi Islam. Seperti itu Bang Ucok, ya. Itu. Karena Bang Ucok nggak tahu Yajuj Majuj, karena bacanya cuma sampai situ. Lebih diperdalam lagi hadisnya ya, supaya lebih mantep nanti ya. Nah, tadi Bang Ucok bilang dalam Ibrani 5 ayat 7, entah dari mana argumennya, entah dari mana asumsinya, tapi di sini ayatnya sangat jelas Bang Ucok. Bang Ucok bilang tidak menyelamatkannya, ya kan? Ini tidak ada kata menyelamatkan, padahal itu jelas. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah, dia yang dapat menyelamatkannya dari kematian. Artinya yang menyelamatkan itu Allah. Betul kan? Tidak mengalami kematian artinya. Sama berarti dengan Matius 12 ayat 39 sampai 40. Di situ jelas sekali. Tanda sama seperti Yunus, 3 hari 3 malam di perut ikan. Yunus mati atau hidup di dalam perut ikan. Mungkin kita tahu Yunus hidup, bahkan berdoa, menyesal akan perbuatannya karena tidak ikut pergi ke Niniwe, karena menolak ke Niniwe. Akhirnya ikan paus melahapnya dan Yunus masih hidup pada saat itu. Apakah di sini Yesus yang salah atau pemahaman Kristen yang salah tentang ayat di mana Matius 12 ayat 39 sampai 40 ini bercerita tentang Yesus ini sama seperti Yunus. 3 hari 3 malam di dalam perut ikan atau perut bumi. Hidup. Kemana Yesusnya Pak? Silakan. Oke. Terima kasih Kang Erik. Ya. Jadi sudah jelas di dalam Ibrani 5 ayat 7 menyelamatkannya daripada kematian, bukan dari ancaman kematian. Artinya menyelamatkannya dia mengalami kebangkitan. Itu loh. Tujuan daripada ayat ini dia mengalami kebangkitan. Jadi Anda perspektifnya memasukkan perspektif yang Anda sudah pahami selama ini, bahwa kata menyelamatkan ini berarti tidak jadi dibunuh, begitu. Nah, sementara ayat ini menyampaikan menyelamatkan dari kematian itu bukan menyelamatkan dari rencana kematian. Ah, begitu. Bukan begitu. Yang Anda tangkap kan menyelamatkannya dari rencana kematian, kan begitu. Nah, ayat ini menyatakan menyelamatkan dari kematian artinya dia sudah mati bangkit. Itu konsep menyelamatkannya. Anda boleh baca, makanya Anda baca juga di ayat seterusnya, bahkan ayat yang ke-5, demikian pula Kristus telah memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dipermuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya. Ya, dan seterusnya. Artinya menjadi imam. Kalau di dalam Alkitab, kalau Anda belajar, imam itu artinya menjadi pengantara. Ya, bukan seperti imam di dalam, nanti Anda masukkan pula seperti imam dalam perspektif Anda. Menjadi pengantara. Pengantara orang, kalau Anda pelajari, pengantar imam di dalam Alkitab adalah pengantara orang yang berdosa untuk mendapatkan pengampunan. Begitu. Nah, jadi kenapa? Ada korban yang mau dibawa. Makanya Yesus adalah disebut juga sebagai imam besar karena dia adalah pengantara, karena dia korban. Begitu. Ya, begitu konsepnya. Nah, sekarang Anda tanya lagi mengenai Yunus. Ya, Yunus di dalam ini mengenai tempat. Saya sudah sampaikan tadi. Yesus katakan, ya, pertanyaan Anda kan mengenai kematian. Ya, tujuan Yesus membuat gambaran tentang Yunus adalah mengenai tempat.
Ya, mengenai tempat. Itu poin yang paling pentingnya. Mengenai tempat di bawah bumi, di dalam bumi, begitu. Ya, mengenai tempat itu konsep yang paling penting dan itu konsep teologinya yang paling penting, yang paling utama. Kalaupun ada yang lain itu menyusul. Itu adalah rambu-rambu apanya, bunga-bunga. Ya, demikian, silahkan. Baik, terima kasih Bang Ucok penjelasannya. Tapi ya jujur aja saya belum puas gitu ya. Karena kalau tempat, oke, kita ambil posisi tempat lah ya. Jika memang tempat Yesus ini dibilang di sini tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam, sama seperti Yunus dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Nah di situ apakah mengalami kematian atau tidak? Silakan Bang Ucok. Ya, apakah mengalami kematian atau tidak? Ya, sekarang di dalam konsep kemanusiaan, Yesus mengalami kematian. Di dalam konsep kemanusiaan dia mengalami kematian. Di dalam konsep keilahiannya, karena kami yakin sebagai orang Kristen dan juga berdasarkan Alkitab, bahwa Yesus itu bukan hanya sebagai manusia saja, tetapi Bapa di dalam dia dan dia di dalam Bapa. Artinya di dalamnya juga ada keilahian. Nggak pernah ketuhanan mati. Ketuhanannya tidak mati. Jadi kalau kita membaca Alkitab, terkadang ada disampaikan dari sisi kemanusiaannya, disampaikan juga dari sisi keilahiannya. Begitu. Silakan. Berarti Yesus salah dong ya ketika Yesus mengatakan dalam Matius 12 ayat 39-40 ini bahwa Yesus mengalami kematian. Berarti apa ya? Yesus, mohon maaf nih Pak ya, Yesus bohong Ya, tentang bahwa akan sama seperti Yunus tanda ini gitu. 3 hari 3 malam. Tadi Bang Ucok bilang bahwa Yesus mengalami kematian dan Yunus kita tahu tidak mengalami kematian. Ya, mungkin inilah ya Pak ya, indahnya dialog ada gitu ya. Jadi kita bisa sama-sama belajar biarkan penonton yang menilai. Nah, karena ini tentang temanya kita kembali lagi bahwa Yesus Kristus atau Isa Al-Masih terbunuh menurut Al-Quran Bible. Saya kembali ingin bertanya kepada Bang Ucok ya, mengenai ini Pak, ketika di atas kayu salib. Kan Bang ya, Ucok percaya bahwa setiap orang Kristen percaya bahwa Yesus ini mati di tiang salib. Nah, ya. di dalam Yohanes 19 ayat 33 sampai 34 ini sangat-sangat apa ya? Menurut saya cukup membingungkan, Pak. Ya, jadi silakan Bang Ucok eh, Yohanes berapa? Yohanes 19 ayat 33 sampai 34. Ya, silakan. Ya, Apa yang mengumumkan di situ? di sini tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak Hmm, mematahkan kakinya. Tetapi seorang di ya, antara itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Nah, yang membingungkan di sini, Pak, karena ya. eh, ketika ketika para tentara Romawi ini melihat Yesus telah mati, kenapa masih ditusuk? Itu, Pak, untuk meyakinkan apa Yesus sudah mati atau belum. Tetapi ini sangat tidak sinkron dengan Matius 29 ayat 39 sampai 40. Nah, itu Pak yang saya maksud. Karena Ya, menurut eh, Yesus dalam Matius 12 ayat 39-40 bahwa Yesus ini akan mati selama 3 hari 3 malam ya Pak. Tapi ternyata dalam Yohanes 19 ayat 33-4 Yesus mati di tiang salib. Silakan Pak. oke. Baik. Terima kasih. Di dalam Matius 12, ini saya perjelas lagi karena boleh saja saya kurang ini dalam pertanyaan Anda tadi, ini saya pertegas lagi jawabannya. Di dalam Matius 12 ayat 39 dan 40, Yesus tidak katakan bahwa saya 3 hari 3 malam di rahim bumi tidak mati. Yesus tidak katakan begitu. Ya, saya baca lagi. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan, tinggal. Ya, jadi makanya saya katakan tadi tempat.
di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Artinya kan tinggal tempat. Saya sudah sampaikan kepada Anda. Ini adalah tempat. Bukan mengenai status dia, saya nanti tidak akan mati di bawah. Bukan begitu. Yesus tidak katakan begitu. Nah, menurut yang Anda pertanyakan, saya berikan Anda bertanya terus, karena pertanyaan saya tidak Anda jawab. Nah, bagaimana Yesus dibunuh, ditikam? Udah kan sudah mati di tiang salib, kok ditikam lagi? Nah, harusnya Anda telat lahir, Kang Erik. Kalau seandainya Anda lahir saat itu, sudah ada, tanya sama tentara Romanya. Kenapa ditikam lagi? Kan sudah mati. Gitu, Kang Erik. Ya, nanti atau kalau nanti sudah akhir zaman, nanti boleh tanya lah sama Isa. Nah, kenapa ditikam lagi? Kan begitu. Ya. Kemudian kan sudah mati di tiang salib, ini kan mati di tiang kubur. Ini sebenarnya tidak ada problem. Contohnya, saya mati di bus perjalanan dari sini mau ke Jakarta. Ya, kok mati di rumah saya yang ada di Sumedang contohnya? Ya apa bedanya kan karena dibawa ke sana. Begitu Kang Erik. Ini kan soal tempat aja, bukan berarti jadi Anda mau menampilkan kontradiksi atau gimana, bukan begitu Kang Erik. Artinya kan dia mengalami kematian, kan itu konsep diskusi kita juga begitu. Nah, kalau Anda persoalkan soal tempat, tidak masalah. Orang mati dari Amerika juga dibawa ke Indonesia bisa. Silakan. Oke. Saya tidak bertanya, Anda aja. Ya, makasih Pak, makasih. Ya. Nah, ini masalah tempat juga Pak. Saya tanya lagi kan, Ya, silakan. bahwa Yunus ini kan tidak mati Pak di dalam perut ikan. Kalau Yesus tempatnya di dalam perut bumi, mati atau tidak gitu Pak. Paham ya Pak ya? Mati atau tidak di dalam perut bumi, tempat dalam perut bumi. Silakan Pak, mati atau tidak? Oke, saya kan sudah jawab tadi. Secara kemanusiaan, Yesus itu sudah mengalami kematian ketika kita melihat. Karena dia menyerahkan nyawanya. Tapi secara keilahian, dia tidak pernah mati. Kan saya sudah sebutkan tadi. Ya, di dalam bumi juga dia mengalami disebutkan mengalami kematian, tapi akan mengalami kebangkitan. Dari mana kita tahu mengalami kematian? Disebutkan hari yang ketiga akan mengalami kebangkitan. Artinya konsep di dalam Alkitab ataupun keyakinan kami, mati yang dialami oleh Yesus itu adalah ajaran Alkitab tidur. Seperti tidur. Itu konsep pertama, tidur. Bukan mengalami kematian yang akan kekal. Makanya saya sebutkan tadi ada 2 konsep kematian di dalam Alkitab. Ya, artinya orang yang tidur tidak ada nyawanya bisa disebut mati. Ya, tetapi secara keilahian tidak. Bisa saja saya Tuhan, dikasih Tuhan saya tidak ada napas, ya, tapi bisa saya hidup. Bisa saya hidup. Itu kan kekuasaan Tuhan. Nah, sekarang dia sudah serahkan nyawanya. Artinya dia mengalami kematian, tapi secara keilahian dia tidak mati. Nah, begitu. Ya, Anda tanya kan mengenai kematian, berarti manusianya. Begitu, Kang Erik. Silakan. Ya. Yang berarti kemanusiaannya mati, ya Pak ya? Kemanusiaannya mati, keilahiannya tidak, seperti itu mungkin ya? Benar nggak Pak? Iya. Kemanusiaannya mati, keilahiannya tidak. Iya. Oke, baik, terima kasih Pak. Berarti jika Yesus yang disalib ini apakah terbunuh atau mati atau tidak Pak? Keilahiannya ketika Yesus di atas kayu salib. Oh, tidak. Silakan. Keilahiannya tidak pernah mati. Mm. Keilahiannya tidak pernah mati. Keilahiannya juga tidak pernah tersalib. Bagaimana mau mencucuk lambung Tuhan? Ya kan? Karena Tuhan itu dalam wujud roh. Allah itu roh. Nah, begitu. Bagaimana? Seperti angin lah. Apa bisa kita cucuk angin? Contohnya lah angin. Ini analogi sederhana aja. Apa bisa kita cucuk angin ini? Tuhan itu jauh lebih dari angin karena angin aja ciptaan Dia. Begitu. Silakan. Ya, berarti sesuai dong Pak ya. Bapak berarti setuju apa yang dikatakan dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 157 bahwa Allah menyelamatkannya, mengangkatnya ke hadiratnya
sama dengan Ibrani 5 ayat 7. Bahwa dalam hidupnya sebagai manusia, ya, kita tanya sebagai bukan keilahiannya tapi kemanusiaannya, ia telah mempersembahkan doa, permohonan, harap tangis. Jadi kembali lagi ke Ibrani 5:7 karena ini korelasi hampir mirip Pak dengan Al-Qur'an 157 dan juga Ibrani 5 ayat 7, ya. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalehannya ia telah didengar. Artinya di sini yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Tangis keluhan kepada dia. Di sini dianya tentu Allah Bapa, ya. Dengan ratap tangis keluhan kepada Bapa, kepada Allah, memohon sama seperti apa yang terjadi di Taman Getsemani. Keilahiannya Yesus ini meminta kekuatan, ya Tuhan Bapa ambillah cawan ini daripadaku dan mungkin apa mungkin Allah tidak Allah tidak menjawab doanya Yesus. Maka dari itu dalam Ibrani 5 ayat 7 ini sangat jelas bahwa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Artinya maut ini kan kematian, Pak. Jadi contoh saya menjemput maut, artinya saya menjemput kematian. Kecelakaan maut, kecelakaan yang dapat mengalami kematian. Nah, Ibrani 5 ayat 7 kembali lagi nih saya senang ayat ini, Pak, ya. Sesuai karena dengan Quran surah An-Nisa ayat 157. Nah, silakan Bang Ucok untuk memberikan penjelasannya terkait maut ini, Pak. Karena tadi Bang Ucok mengatakan bahwa Yesus jiwanya atau badannya mengalami kematian, tetapi ilahinya tidak. Lalu bagaimana dengan korelasi Ibrani 5 ayat 7 ini? Silakan Bang Ucok. Oke. Kan saya sudah sebutkan, Tuhan itu ataupun Bapa yang disebut oleh Yesus Bapa sebenarnya sanggup untuk tidak supaya segenap peristiwa yang sudah dinubuatkan oleh para nabi ini tidak terjadi kepada Yesus. Ya, artinya karena ini beban berat yang sangat berat. Tetapi Yesus katakan karena Kang Erik tadi potong, kehendakmu lah yang jadi. Kan itu kata Yesus. Nah, di dalam semuanya ini sebelum Yesus ditangkap, kalau di dalam Al-Qur'an bahwa Yesus tidak pernah ditangkap. Sebelum ditangkap kan sudah diselamatkan. Nah, dalam Alkitab jelas bahwa sebelum ditangkap, Yesus inilah doa Yesus beberapa kali bersama dengan dan Yesus ditangkap, ya, disaksikan oleh murid-muridnya. Murid-muridnya tahu, termasuk muridnya Petrus, menyaksikan peristiwa yang dialami oleh Yesus. Ya. Maria, saudara Lazarus, menyaksikan Yesus ini di kayu salib. Iya kan? Apakah Isa juga disalib diselamatkan? Kan tidak kan? Jangankan Bapa, ilahinya Yesus. Yesus sendiri sebenarnya bisa bebas. Orang yang mati saja dia bangkitkan, orang yang lumpuh aja dia ini kan. Tetapi ini adalah rencana ilahinya. Kemanusiaannya harus menuruti apa di dalam keilahiannya. Begitu. Dia sanggup, bukan tidak sanggup. Contohnya dia sabuk hitam. Dia sanggup untuk melawan yang masih sabuk putih. Iya kan? Tapi dia tidak lakukan. Kenapa? Inilah bukti. Dia dipukul, sabar. Terbukti enggak kepada manusia? Dia sabar. Justru di sinilah terletak kekuatannya. Orang yang berilmu, ya kan, bukan terletak dia pandai bicara gimana, tapi berdiamnya bagaimana. Kan itu. Bagaimana dia ini. Bukan, dia pandai memaparkan, bukan soal itu. Ya, makanya ada sebutan emas itu adalah diam. Diam itu adalah emas. Iya, saya terbalik. Nah, kalau Anda korelasikan ini dengan di dalam Al-Qur'an, An-Nisa 157, sekarang saya tanya, coba sebutkan satu orang saksinya yang menyaksikan ini, siapa saksinya dia diangkat. Nah, kemudian yang saya tanya, ini saya bertanya ya, ketika Muhammad
naik ke surga, naik ke langit, dan bertemu dengan Isa, apakah Muhammad melihat Isa ini tangannya terpaku atau tidak? Apakah itu kan harus dia sinkronkan dong dengan apa yang dia terima wahyu. Silakan. Baik. Maaf, sebentar. Nah, kelihatan nih, maaf sekali, di pause dulu waktunya. Di pause dulu karena sudah tidak terasa 1 jam 15 menit. Jadi biar Oh, iklan istirahat dulu. dulu gitu kan. Minum dulu biar nggak seret. Silakan nih, bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan Anda salurkan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah yang kode banknya 451, nomor rekening 11 8-nya 4 kali 9987 atas nama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid. Jadi teman-teman yang saat ini memiliki rezeki lebih dan kita akan membantu dari pihak channel Gerah Mualaf yang dikelola oleh pihak Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid, kita akan membantu para korban yang ada di Indonesia sebagaimana yang terjadi beberapa hari ke belakang yang adanya gempa lah, banjir ya. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang pihak Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid membuka donasi, membuka kesempatan Anda untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan amal soleh, di mana dengan adanya channelnya Gerah Mualaf yang berafiliasi dengan puluhan channel, kita akan memberikan bantuan kepada pihak korban yang bisa dicek sebagaimana yang ada di layar seperti ini ya, Sulawesi Barat, Mamuju, dan Majene. Silakan, berapapun donasi Anda, sekecil sebesar apapun, semuanya itu akan meringankan sekali penderitaan yang dialami oleh saudara kita. Mari kita bantu tanpa melihat agama, tanpa melihat suku dan ras, apalagi wilayah. Terlebih mereka masih saudara kita, saudara setanah air. Mari kita bantu berapapun biayanya, apapun yang dinasikan, Anda bisa dicek di sini, tidak saja uang ya. Dan inilah dampak dari gempa bumi ya di Indonesia, saudara-saudara, yang jangan sampai saat ini kita melihat, sewaktu-waktu jadi kita yang dilihat, yang ditonton dikarenakan kita mendapatkan atau menjadi korban auzubillahi min dzalik. Dan semoga saja saudara-saudara kita pun dilapangkan dadanya, diluaskan rezekinya, dan siapapun Anda yang saat ini membantu mereka sebagaimana yang ada di layar seperti ini, semoga dibalas pula oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rezekinya itu diluaskan oleh Allah. Dan inilah posko bersama peduli bencana gempa yang dimana Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid telah memiliki poskonya, saudara-saudara. Inilah salah satu cabang kita yang ada di wilayah Sulbar, Sulawesi Barat ya, seperti itu, alhamdulillah. Jadi silakan nih bagi teman-teman, berapapun donasi Anda silakan bantu saudara-saudara kita seperti itu ya teman-teman, karena kalau bukan kita siapa lagi gitu kan. Oke, terlihat ini sudah siap sedia. Bagaimana Pak Ucok? Siap untuk mendengarkan jawaban dari Bang Erik yang saat ini sedang meragut seteguk dua teguk. Oke, silakan dilanjut Kang Erik. Waktu berjalan, silakan jawaban diberikan. Monggo. Baik, terima kasih. Tadi yang pertama, kalau saya tidak lupa, yang tentang apa Pak Ucok? Saya lupa lagi tadi, kepotong. Ulang aja nggak apa-apa. Siapa Nabi? Pertanyaan pertama ya? Bukan yang tadi, yang sebelum Nabi Muhammad. Oh, siapa saksinya? Oh ya, itu ya, saksinya. Baik, saya tidak mau melebihi Nabi, dan saya juga tidak mau melebihi Allah, karena yang saya pelajari dan saya ketahui, jika memang Nabi Isa ini terbunuh dan tersalib, pasti, mohon maaf nih ya, pasti Nabi Muhammad mengatakan, oh ya ternyata benar, tangannya bolong, perutnya robek. Nah, tapi alhamdulillah, ketika pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa Al-Masih ini tidak ada untuk ke situ gitu, buat apa gitu ya. Kalau saya logikanya gitu, buat apa gitu nanya, Nabi Isa, itu tangannya bolong bener? Kan nggak mungkin gitu Bang. Karena logikanya seperti itu, nggak mungkin gitu, ngapain juga ditanya-tanya. Tapi yang diambil di sini, ini sangat jelas. Siapapun, apapun yang terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam, itu tidak menggoyahkan
ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan Quran surah An-Nisa 157 bahwa Nabi Isa ini tidak dibunuh dan tidak disalib gitu. Nah, terkait tadi saya tiba-tiba teringat nih atas pernyataan dari tiba-tiba melintas gitu ya. Ini tentang yang ini Bang tadi, saya udah catat. Oh ya, tentang saya balik lagi nih ya, maaf ya Bang ya, tentang kematian Yesus nih. Ya nggak apa-apa. Tiba-tiba keingat terlintas bahwa hanya kemanusiaannya yang eh, yang mati mengalami kematian dan keilahiannya tidak, atau rohnya ya. Nah, kalau misalnya keterangan Yunus dalam Bible hidup bahkan berdoa dan menjelaskan perbuatannya, apakah eh, rohnya, berarti rohnya Yesus ini salah atau firmannya ini salah ketika mengatakan bahwa aku akan sama seperti Yunus. Kan Yunus hidup dalam roh dan daging. Ya, roh ini Allahnya, daging ini manusianya. Yunus tidak mengalami kematian, tapi Yesus mengalami kematian. Rohnya atau Allahnya atau keilahiannya bagaimana ini Pak? Kemana gitu? Karena jujur aja Pak, saya agak sedikit pusing gitu karena tidak sinkron dengan ayat-ayat yang tadi saya sebutkan dan Bapak juga menjelaskannya. Saya bingung gitu, keilahiannya dari mana, kemanusiaannya dari mana Yesus ini. Seperti itu Pak. Terima kasih, mohon maaf kalau karena ini tentang kematian juga gitu. Nanti nyambung ke situ Pak. Silakan Pak. Saya kan sudah sampaikan Hmm. bahwa Yesus menyampaikan peristiwa Yunus di dalam perut ikan 3 hari, peristiwa saya di dalam perut bumi 3 hari. Ini mengenai tempat. Yesus tidak katakan aku tidak akan mati. Kecuali Yesus katakan aku juga di dalam perut bumi tidak mati, sebagaimana Yunus di dalam perut bumi tidak mati, baru pertanyaan Kang Erik itu sangat tepat. Ya. Nah, Yesus hanya katakan tempat. Yunus berada di perut bumi, saya juga berada di perut bumi. Nah, begitu. Ya. Jadi saya sudah katakan tempat. Poin ininya adalah tempat keberadaannya. Nah, kalau Anda mau sinkronkan tidak mati dalam perut bumi kan udah sangat jelas bertentangan dengan keyakinan Anda. Kan begitu. Contohnya dia tidak mati dalam perut bumi. Apa benar begitu? Isa juga di dalam perut bumi dia tidak mati? Ditangkap aja enggak? Kan begitu. Jadi enggak ada sinkronnya di situ tidak matinya. Begitu. Enggak ada sinkronnya. Saya tanya Anda mengenai siapa saksinya. Kemudian apakah Muhammad juga? Artinya kan enggak perlu ditanya lah. Oh Yesus apakah tangannya bolong? Enggak perlu ditanya dengan melihat. Gimana sih Kang Erik ini? Kang Erik saya lihat akan enggak perlu saya tanya Kang Erik berjenggot enggak? Kan sudah bisa saya lihat. Tapi tidak ada klarifikasi. Nanti saya akan berikan klarifikasi terakhir semua dengan kematian Yesus. Silakan. Nah, ya itu. Tidak ada saksi bukan artinya. Jadi memang ini membuktikan bahwa Nabi Isa alaihissalam dalam perspektif Islam dalam Al-Qur'an ini tidak terbunuh dan tidak tersalib. Berarti Bapak juga tadi setuju bahwa hanya masalah tempat dalam Matius 12 ayat 39 ayat 40 ini artinya bukan hanya tempat, Pak, karena tempat jelas berbeda, ikan dan bumi, ya. Waktu juga tidak benar-benar sama dengan Yunus, 3 hari 3 malam, karena Yesus hanya 2 malam 3 hari. Hanya 2 malam dalam keadaan kondisi Yunus adalah hidup. Maka seharusnya Yesus pun dalam keadaan hidup. Jadi jika tidak sama, berarti Yesus tidak menggenapi nubuatan. Silakan penjelasannya. Loh. Ya, terima kasih. Tadi kan saya sudah bacakan ayatnya, Kang Erik. Ya, saya sudah bacakan. Ya, sama seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga anak manusia tinggal di dalam rahim bumi. Tinggal, ini mengenai tempat. Coba deh Kang Erik baca-baca lagi lah ini. Mungkin sampai 10 kali, begitu loh. Ini mengenai tempat, bukan mengenai soal hidup dan matinya. Ini mengenai tempat. Saya akan berada di sini, si Yunus berada di sini, saya berada di sini. Artinya itu porsinya, tempat, bukan soal hidup dan matinya gitu. Nah, saya baca di dalam Mazmur
22 ya, ayat 18. Segala tulang-tulangku dapat kuhitung, mereka menonton, mereka memandangi aku, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Bahkan jangankan nyawa, pakaiannya saja sudah dinubuatkan, dia akan dibagi-bagikan, diundi. Ini pengetahuan Alkitab. Jadi sinkron. Kecuali domba yang disediakan oleh Tuhan kepada Abraham, yang mau disembelih itu menggantikan anaknya, itu tidak jadi disembelih, ini sinkron. Justru itu tersembelih, ya sinkron. Itu domba yang ke Abraham itu adalah domba Allah. Itu sebutannya, tapi itu masih dalam wujud gambaran yang akan datang. Jadi ceritanya sinkron. Nah, justru ke Al-Quran tidak sinkron. Loh, belum ditangkap, mau ditangkap sudah langsung lepas. Ini domba yang mau ditangkap oleh Abraham itu nggak ada diselamatkan langsung atau gimana, atau lari sendiri dombanya. Nggak ada. Coba siapa yang ikat domba itu? Nah, kan itu nggak sinkron. Alkitab sinkron. Dari Abraham, zamannya Abraham, ataupun dari zaman Adam, sinkron. Adam begitu berdosa, langsung sembelih. Kisah Kain Habil, sembelih domba. Sudah ada peristiwa ini, tapi masih berupa lambang. Semua. Di Al-Quran, nggak ada. Mana pernah begitu ada domba mau disembelih, langsung apa? Dilepas, diselamatkan. Nggak ada ceritanya. Saksinya juga, klarifikasi dari Nabi Anda Muhammad juga tidak ada. Ya kan, tidak ada. Saya tanya kembali, nanti pada akhir zaman, siapa yang mematikan si Isa sesudah masa 40 tahun? Siapa yang matikan dia? Silakan. Seperti yang tadi saya sebutkan, bahwa semua mengalami kematian. Ya, matinya ya jelas. Bapak, kalau misalnya Bapak dibunuhnya di tangan siapa? Nah, kayak seperti itu. Ya, misalnya ada perampok nih datang ke rumah Bang Ucok nih, terus tiba-tiba menikam Bang Ucok mati. Artinya mati di tangan manusia kan, bukan di tangan Allah, bukan di tangan Allah, bukan di tangan Tuhan. Sama, Yesus pun mati di tangan manusia, bukan di tangan Allah. Tapi Allah menyelamatkannya di dalam Ibrani 5 ayat 7. Tidak mengalami kematian. Ini sangat jelas kok, Pak. Ya. Nah, betul ya? Setuju ya, Pak ya? Oke, nah. Di sini juga kalau tadi saya terlintas lagi ikan paus nih, Pak nih. Tiba-tiba ikan paus terlintas bahwa di dalam Matius 12 ayat 39-40 kan ini tempatnya luar biasa gitu ya, tempatnya antara Yesus dan juga Yunus ini berbeda. Ini konteks yang dibicarakan Yesus bukan hanya tempat. Kalau misalnya memang hanya tempat, oke, berarti Yesus tidak mati dalam dalam jasmani atau dalam kemanusiaannya dan keilahiannya. Yesus tidak mati sama seperti Yunus. Karena gugur alasan kalau sama untuk tempatnya, Pak. Karena di ayat itu juga ada waktu 3 hari 3 malam dan Yesus tidak sama seperti Yunus. Waktunya sore hari ya, waktu sore hari sebelum menjelang hari Sabat, Yesus baru dikuburkan. Minggu bangkit, nggak sampai 3 hari 3 malam. Seperti itu, Pak. Benar atau salah? Silakan, Pak, koreksi, Pak. Karena kita dialog ya. Silakan koreksi. Oke, jadi itu itu kan pemikiran kita saja. Ya, pemikiran kita saja. Dan saya pikir Kang Erik juga hanya ingin mempertahankan dogma. Maaf, di pause dulu karena waktunya belum pindah. Silakan dilanjut Bang Ucok. Waktu berjalan sangat diberikan. Monggo. Dari tadi sudah jalan moderator. Ya, oke. Jadi saya pikir itu hanya perspektif Kang Erik saja demi mempertahankan dogma, karena kan ini agama keyakinan tidak ada paksaan. Ya, jadi hanya 10 menyaksikan kematian Yesus dengan tidak ada orang yang memberikan saksi. Mana yang lebih kita peroleh penjelasan? Dan ini sama-sama tertulis di dalam kitab suci. Otomatis saya lebih mempercayai yang ada begitu banyak saksinya, orang-orang terdekatnya. Bahkan nanti juga di akhir zaman, Yesus juga akan saksikan bahwa dia pernah disalib.
berdasarkan Alkitab yang diwahyukan, kitab Wahyu. Ya. Nah, justru ya kalau Anda mempertanyakan tentang 3 hal, saya pikir itu hanya masalah perhitungan saja. Bagaimana perhitungan waktu di sana dengan waktu di sini, saya pikir hanya begitu. Bagaimana kaum Israel menghitung waktu itu bukan seperti yang kita. Ya, bukan, kalau kita menghitung waktunya, tengah malam, pergantian waktu, begitu ya Kang Irga. Sementara kalau berdasarkan Alkitab bukan begitu. Berdasarkan matahari terbenam. Jadi itu hanya masalah perhitungan waktu saja. Jadi tidak ada terlalu problem di sana. Nah, sekarang saya bertanya di dalam An-Nisa 157, karena ini sepertinya ayat andalan Anda ini Kang Erik ini ya. Karena iya, Dan silakan Bang Ucok. karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah. Sekarang saya bertanya, siapa ya? Ini kan melapor ini, artinya kan ini melapor ini mungkin kepada Allah. Ataupun mungkin ini ada yang membuat pernyataan bahwa Isa Al-Masih itu tidak mati. Nah, sekarang saya tanya, siapa yang membuat pernyataan ini bahwa kami sudah membunuh Isa Al-Masih? Lalu Allah menyanggah orang ini. Kan gitu sekarang. Lalu Allah menyanggah pernyataan orang ini. Nah, siapa orang ini yang membuat pernyataan bahwa kami sudah membunuh Isa Al-Masih? Lalu Allah menyanggahnya. Hanya Allah menyanggah. Kenapa tidak ada? Artinya orang lain yang sezaman itu memberikan sanggahan bahwa ternyata ini ada murid yang paling dekat dengan Yesus, Petrus, Yohanes. Ini sanggahannya. Ini kan baru sinkron namanya. Ada penyesuaian informasi. Silakan. Baik, terima kasih. Ini yang pertama bukan dogma, Bang, ya. Ini sama sekali bukan dogma karena saya membaca sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Alkitabnya Bang Ucok gitu. Jadi bukan dogma dari siapapun enggak. Ini yang saya baca dan ini yang saya pelajari dulu. Nah, terkait itu juga jangan menafsirkan hal-hal yang justru keluar dari Alkitab, Pak, karena apa ya? Maka harus kalau misalkan menurut Bang Ucok Alkitab ini kitab sucinya, ya tentu harus mengikuti dan percaya kepada kitab sucinya, ya kan seperti itu. Nah, saya pun dalam Islam disuruh Pak untuk mengimani Injil, Taurat, dan Zabur. Tapi Injilnya Injil yang seperti apa dulu, Tauratnya Taurat yang seperti apa dulu, dan juga Zaburnya Zabur yang seperti apa dulu. Nah itu. Nah, tadi Bang Ucok juga mengutip ayat 157, siapa saksi. Nah, kalau Bang Ucok bisa belajar Al-Quran tentang tentang asbabun nuzulnya, bagaimana ayat ini turun, tentu Bang Ucok tidak akan bertanya seperti ini karena kita ini waktunya tidak cukup ya Bang Ucok ya. Nanti insyaallah kita belajar bareng lah ya tentang Al-Quran, asbabun nuzul, tentang Quran surah An-Nisa ayat 157 sampai 158 ini nanti insyaallah lah ya. Nah, ini sangat jelas kalau kita melihat ada kata wa qaulihim. Artinya, dan kami hukum juga ucapan mereka. Mereka ini adalah Yahudi. Karena konteksnya itu dari atas, Pak. Dari ayat 150, itu sudah jelas 150, 51, 52, 53, 54. Nah, puncaknya itu 155. Karena orang-orang Yahudi, kan udah ada di situ. Karena orang-orang Yahudi membunuh nabi-nabi itu. Nah, ini juga dari sini, dari tafsir Ibnu Katsir sama Al-Jalalain dibilang begini, dan kami hukum juga karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami di sini adalah orang Yahudi, orang-orang Yahudi. Ya, kalau ada satu orang dalam bahasa Arab itu tidak akan mungkin qaulihim. Ya, qaulihim itu artinya mereka mengatakan. Nah, seperti itu. Simpelnya itu ya, Pak ya. Nah, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Ini terjadi sebelum ya, karena kita tahu bahwa umat-umat Yahudi ini kan pergi ke bangsa Arab, ya kan, sampai di tanah Arab ada orang Yahudi. Bahkan ketika Nabi Muhammad menyampaikan ini, ketika Nabi Muhammad dapat wahyu tentang ini, disampaikan langsung kepada mereka yang mendengarkan di situ. Dan sesungguhnya mereka ini berselisih paham, itu jelas Pak, ya, berselisih paham tentang pembunuhan Isa. Dan mereka benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Ya, jadi kalau bicara saksi, menurut
Bang Ucok, ya saya kembalikan lagi ke Bang Ucok. Siapa saksi ketika Yesus disalib? Nah itu, tapi jangan dulu jawab. Ini pertanyaannya ya. Siapa saksi ketika Yesus ini disalib, benar-benar disalib? Karena sesuai dengan konteks, Yesus dibunuh atau disalib gitu ya. Nah, karena jika memang Yesus yang disalib, siapa murid Yesus yang menyaksikan peristiwa penyaliban tersebut dan mencatatnya? Yang pertama, karena kita tahu dalam Matius 25 ayat 56, murid-murid Yesus melarikan diri. Dalam Markus 14 ayat 50, murid Yesus melarikan diri meninggalkan Yesus. Dalam Lukas 22 ayat 54, itu sangat jelas, hanya Petrus sendiri yang mengikuti dari jauh. Dan ketika di ayat 62-nya, Petrus pergi keluar menangis karena sedihnya karena ayam berkokok. Yang keempat, dalam Yohanes 18 ayat 8, Yesus meminta kepada imam-imam kepala atau dan orang-orang Farisi untuk membiarkan murid-muridnya pergi. Siapa saksi ketika pada saat itu Yesus terbunuh dan tersalib? Terima kasih, silahkan. Jawabannya simpel aja. Yohanes, Petrus, yang paling apanya? Petrus, dia menyaksikan semua peristiwa itu. Dan sesudah kebangkitan, Thomas, ya Thomas, sesudah kebangkitan, tangannya tercucuk, masukkanlah jarimu. Baca di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ya, Yohanes 20, mulai ayat 24, boleh Anda saudara baca. Nah, itu bagaimana Thomas ada saksinya. Terima kasih, silakan. Oke, Thomas ada saksinya. Nah, yang saya tanyakan, siapa saksi di depan penyaliban itu, Pak? Jadi, karena untuk konfirmasi bahwa itu benar yang disalib dan yang dibunuh itu adalah Yesus, saksinya siapa? Karena yang kita tahu di situ ada Maria Magdalena, Maria yang lain, ini melihatnya dari dekat atau dari jauh, perempuan-perempuan ini gitu. Karena Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes pada saat itu tidak berada di tempat ketika Yesus ditusuk perutnya, lalu disalib, mati, terbunuh, diturunkan mayatnya, itu tidak ada saksi. Murid-murid Yesus melarikan diri. Petrus, kalau kita tahu, Petrus ini setelah ayam berkokok 3 kali, Petrus pergi. Tidak mengikuti Yesus ketika di mahkamah agama, tidak mengikuti Yesus ketika dipakaikan apa tuh namanya mahkota duri, dan tidak ada di situ Petrus melihat Yesus memikul salib. Murid-muridnya pun nggak ada sampai di Bukit Golgota itu tidak ada. Iya. Nah, silakan Pak. Anda tadi sudah berikan jawabannya. Jawabannya Maria. Perkara dia lihat dari dekat atau pokoknya dia lihat. Silakan. Maria. Adakah Injil Maria yang tertulis bahwa Maria mengatakan bahwa Yesuslah yang tersalib, dari ayat berapa, buku apa, tahun berapa? Silakan Pak. Dalam Bible ini tidak ada, setelah saya cari, tidak ada dalam Bible ayat yang mengatakan bahwa Maria melihat Yesus terbunuh, tersalib, tergantung, mati, ditusuk perutnya dan segala macamnya. Silakan. Kenapa tidak ada? Di kitab Injil ada. Maria Ya, melihat. Ya. Maria melihat. Baca di dalam kitab Yohanes. Ya. Marianya Maria siapa Pak? Matius 28. Coba Matius 28. Ayat 1, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsinya fajar, pada hari pertama minggu itu pergilah Maria, Magdalena, Maria yang lain, menengok kubur itu. Ya, menengok kubur. Kenapa mereka mau melihat kubur? Karena mereka sudah saksikan sampai di kubur. Begitu. Karena ini juga merupakan tradisi keyahudian. Nah, Yusuf juga dia yang mengganti Yesus untuk memikul salibnya. Yang tadinya tempat kubur itu bukan kubur Yesus, adalah ini orang kaya, dia yang meminta supaya ke sini aja dikuburkan Yesus. Karena sepertinya Anda mungkin mualaf begitu. Jadi saya tidak perlu sebutkan ayatnya, tapi saudara sudah ini aja. Kurang lebih begitu. Silakan. Ya, bukan Yusuf Pak yang memikul salib, Simon dari Kirene. Melihat Maaf, ya, berarti yang punya kubur itu Yusuf. Ya, yang minta mayat Yesus itu Yusuf. Yusuf Ya. tidak menuliskan, karena ada 4, kan kita percaya ini ada 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Iya. Ini apa namanya? Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini tentu bukan murid Yesus. Setuju nggak Pak? Ini bukan murid Yesus. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gini, Kang Erik ya, tentu kan waktunya kita bahas tentang kitab. Jadi bukan mempertanyakan kitab sekarang. Kalau Anda mempertanyakan kitab, kita bahas
moderator, kita tentukan topiknya, kita bahas tentang kitab. Nah Begitu. ini, ya. Saya yang Silakan. bicara ya. Oke. Nah, jadi ini membuktikan, Pak. Ini membuktikan karena kita juga kan kita ini sesuai dengan data dan ayat. Karena kita tidak berbicara asumsi dan argumen, tetapi kita berbicara ayat bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini yang katanya beberapa orang Kristen percaya bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini adalah murid Yesus yang menyaksikan kematian Yesus, yang menyaksikan Yesus terbunuh, yang menyaksikan Yesus terangkat ke sorga ya, seperti itu. Nah, tetapi kenapa hanya dalam kematiannya, dalam Yesus terbunuhnya ini, murid-murid Yesus ini tidak ada. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini nggak ada. Bahkan saudara Bapak mungkin namanya Rudi Yohanes mengatakan bahwa Lukas ini hanyalah seorang wartawan, Pak. Bukan murid Yesus. Hanya mendengar kabar katanya. Nah, bagaimana korelasinya? Bagaimana arahnya nih ya? Bagaimana bisa membuktikan bahwa yang disalib, yang terbunuh itu adalah Yesus. Sedangkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini tidak ada bersama-sama dengan Yesus pada saat itu karena disuruh pergi dan kabur karena takut sama tentara Romawi. Seperti itu, Pak. Oke. Silakan jelaskan. Matius 27 ayat 55. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Termasuk itu Maria Magdalena. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Yusuf, dan ibu anak-anak Zebedeus. Anak-anak Zebedeus ini adalah murid Tuhan Yesus. Jadi sinkron dong. Kalau ibunya melihat, disampaikan kepada anaknya, selesai. Silakan. Ya. Dan di situ banyak perempuan yang melihatnya dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea. Nah, dari jauh, Pak, ini benarkah Yesus yang disalib atau Yesus yang terbunuh atau bukan? Karena ini nanti akan korelasinya sesuai dengan Quran Surah An-Nisa 157. Tidak orang-orang Yahudi mereka ragu-ragu akan kematian Yesus karena siapa yang diserupakan ini yang nanti jadi apa ya? Ada jawabannya dalam Bible gitu. Nah, kalaupun kita melihat dalam Injil Maria ya, Petrus dan Andreas ini meragukan perkataan Maria. Bapak mungkin udah punya datanya belum? Kalau belum nanti silakan dicari. Itu ada Injil Maria yang mengatakan bahwa Petrus dan Andreas meragukan perkataan Maria. Karena yang tadi Bapak tunjukkan ayatnya bahwa Maria ini melihat dari jauh gitu ya. Nah, sesuai dengan tema kita kembali lagi. Apakah Yesus ini memang benar terbunuh atau tidak? Itu Bang Ucok belum jawab. Bagaimana murid-murid Yesus Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini apakah memang berada di bawah kaki salibnya Yesus? Silakan. Ya, jadi suatu fakta kita hanya tinggal terjun ke medannya. Benar tidak? Nah, peristiwa Yesus ini adalah peristiwa yang sangat populer, melebihi artis. Kalau artis Nikita saja berkelahi dengan si B, kita tahu di sini walaupun kita tidak lihat. Ini waktunya belum ganti. Jalan ini waktunya. Oh ya. Ya, jalan. Ya, jadi ini orang yang saya kenal ataupun teman saya hanya dengar suaranya, saya tahu bahwa itu orangnya. Walaupun contohnya nomornya sudah lama saya tidak ini. Itu pengenalan saya. Apalagi orang zaman dahulu jauh lebih kuat ingatannya. Yesus ini orang yang sangat terpopuler. Jadi mereka sudah tahu, oh itu Yesus. Dari jauh pun mereka lihat itu sudah Yesus. Karena apa? Semua di Bethlehem, di Yerusalem itu semuanya menceritakan hanya tentang Yesus. Karena sangat populer. Jadi soal matinya sudah jelas, ya. Sudah jelas mati, dan orang tua dari murid-muridnya juga sudah menyaksikan. Orang lain justru di Al-Qur'an, siapa yang ketika Muhammad naik ke surga saja, apakah itu dikonfirmasi dengan Isa? Silakan.
Baik. Saya udah bilang tadi juga udah jawab. Wallahu alam, Pak, gitu ya. Karena tidak ada pembicaraan antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Isa alaihissalam ini, kamu bener disalib? Terus Nabi Isa, enggak, aku nggak disalib. Kan nggak ada pembicaraan seperti itu, Pak. Karena Allah berfirman itu wahyu. Wahyu yang turun dan terbukti. Terbukti keasliannya, terbukti secara ilmiah juga gitu. Nah, tadi yang diucapkan oleh kita kembali lagi ke ke tema. Ini ada yang belum ini juga, Pak. Saya satu aja pertanyaannya terakhir mungkin Baik, silakan. supaya kita bisa sinkron lagi ke tema. Eh, apakah Yesus ini benar mati terbunuh dan untuk apa Yesus mati? Nah, itu. Silakan, Pak. Ya, secara Alkitab Ya. dari Kejadian sampai Wahyu jelas Yesus mati terbunuh. Tak ada satupun ayat yang menyatakan dari Kejadian sampai Wahyu menyatakan Yesus tidak mati terbunuh. Tidak ada. Kalau bisa Anda buktikan, saya berikan hadiah khusus kepada Anda. Lalu apa gunanya? Ya sama, untuk pengampunan dosa. Dan dari Kejadian sampai Wahyu, sebelum Yesus, peristiwa pengampunan dosa sudah memang dilambangkan lewat korban seekor anak domba. Dan itu para imam di bait suci sudah ada. Sudah ada. Silakan. Bukankah Taurat melarang bahwa korban harus manusia, Pak? Silakan. Diulang. Oh ya, dalam hukum Taurat tidak boleh mengorbankan manusia. Betul nggak, Pak? Silakan. Oh, tidak ada. Memang dilarang mengorbankan manusia. Nah. Ya itu sesama manusia mengorbankan dirinya. Artinya saya mengorbankan, Anda mengorbankan diri saya demi kepentingan Anda, itu tidak boleh. Nah, karena waktu saya tinggal 1 menit, saya berikan kitab Wahyu, pasal yang pertama, ayat yang ke-7. Ini para pendebat Kristen belum pernah saya dengar ini mereka ungkapkan. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Wahyu yang disampaikan langsung kepada Yohanes bahwa Yesus akan datang kali yang kedua dalam awan. Orang yang menikam dia juga akan melihat kedatangannya. Yang menikam. Artinya Yesus mengalami semua peristiwa yang Anda ragukan itu. Dan ini diwahyukan. Nah, kalau ada yang menyampaikan hal-hal yang berbeda dari ini, saya justru meragukannya. Tidak sama keilahiannya dengan apa yang dipesankan di dalam kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu. Terima kasih. Terima kasih Pak Ucok yang telah memberikan komentar, jawaban, pertanyaan. Namun sayang waktunya telah habis, dan sambil menunggu disetting dulu waktunya, silakan bagi teman-teman yang memiliki rezeki lebih, silakan Anda bisa melihat di teks berjalan yang telah kami kirim ke live chat. Silakan salurkan zakat, sedekah, infak, dan donasi Anda ke Bank Mandiri Syariah dengan kode bank 451. Adapun nomor rekeningnya 1184 kali 995 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Di mana Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid memiliki program membebaskan lahan seluas 6 hektar. Di mana 1 meternya itu cuma 250.000. Oleh karena itu, silakan jika Anda ingin ikut membebaskan lahan seluas 6 hektar, di mana seluas itu akan didirikan Pondok Pesantren Modern at-Tauhid, silakan sertakan transferan Anda yang di belakangnya ada angka 1. Jadi gunakan angka 1, jadi misal 4.000 yaitu 4.001 rupiah, misal seperti itu. Jadi biar angka 1 tersebut menjadi kode bagi pihak Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid mengetahui bahwa dana tersebut khusus untuk pembebasan lahan. Oke, sekarang waktu Pak Ucok sudah habis dan maaf tidak bisa memberikan sedikit pun
pernyataan, dan ini ada sisa waktu Kang Erik 4 menit 7 detik. Silakan Kang Erik, waktu berjalan, silakan Anda berikan pernyataan terakhir. Monggo. Baik, saya sangat-sangat berterima kasih kepada Bang Ucok yang sudah mau menjawab pertanyaan saya. Mungkin ini juga bukan untuk saya ya, untuk pemirsa semua yang ada di seluruh dunia mungkin ya. Alhamdulillah. Nah, terkait dengan itu semua, saya benar-benar sangat berterima kasih. Jadi ya, kita bisa memberikan pelajaran bagi yang belum mengetahui tentang apakah Yesus mati terbunuh atau tidak gitu ya. Karena kita tentu kembali kepada kitab masing-masing. Saya hargai keputusannya Bang Ucok, saya hargai pendapatnya Bang Ucok karena sesuai dengan apa yang mungkin tertulis di dalam Bible. Nah, jika saya menggunakan tema yang saat ini kita bicarakan, tentu apakah Yesus Kristus ini Isa atau Isa Al-Masih terbunuh menurut Al-Quran dan Bible atau Alkitab? Tentu ya. Mungkin menurut saya Al-Quran mengatakan bahwa Isa Al-Masih alaihissalam ini tidak terbunuh dan tidak tersalib, dan menurut Bible pun sebenarnya tidak terbunuh dan tidak tersalib. Mengapa? Karena jelaslah firman Allah dalam Al-Quran tentang mereka ini ya. Karena yang satu, pembuat Bible ini orang Yahudi. Yang kedua, pada saat zamannya Yesus ini kan zaman Yahudi, Bani Israel disebutnya juga ya, karena Yahudi semua nih gitu ya. Maka dari situlah firman Allah yang artinya benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuhnya itu. Karena mengapa? Ini sudah sangat-sangat, kalau dibahas lagi panjang lagi guys, asik guys ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, ternyata benarlah apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran 157 An-Nisa, ini sangat jelas. Ternyata setelah kita pelajari lebih dalam lagi, ternyata dalam Ibrani 5 ayat 7 ini sesuai. Korelasinya sesuai dengan apa yang Allah firmankan, entah bagaimana tiba-tiba muncul, benarlah apa yang Allah firmankan di dalam Quran Surah An-Nisa ayat 157, sesuai dengan Ibrani 5 ayat 7. Ya, ini luar biasa ya. Allah menyelamatkan Nabi Isa karena Nabi Isa berdoa. Karena Yesus ini berdoa meminta dalam ratap dan tangis kepada Allahnya, kepada Bapaknya. Alhamdulillah. Dan juga ini luar biasa, ternyata fungsi Al-Quran ini tidak lebih, tidak lain dan tidak bukan, Masya Allah luar biasa. Yang pertama adalah musodik, ya, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang kedua adalah muhaimin, ya, mengoreksi dan meluruskan kesalahpahaman atas kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Betul? Masya Allah. Mubayyin yang ketiga terakhir, memberi penjelasan misalnya soal penyaliban ini atau mengenai Yesus yang diangkat setinggi-tingginya menjadi Tuhan, padahal dia hanyalah utusan Allah baik dalam perspektif Islam maupun perspektif Kristen. Dalam Bible dan dalam Al-Quran, Yesus mengakui bahwa Yesus adalah Rasulullah yang tidak dibunuh dan tidak disalib sesuai dengan Matius 29 ayat 39 sampai 40. Itu sangat jelas bahwa Yesus sama seperti Nabi Yunus tidak mati dan tidak terbunuh. Dan juga di dalam Al-Quran, Nabi Isa mengatakan bahwa dalam Quran surah Ali Imran, ya Allah, waktunya sedikit lagi, jadi langsung saja intinya alhamdulillah Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya, meluruskan ya kesalahpahaman atas kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan alhamdulillah Al-Quran mengangkat setinggi-tingginya derajat Nabi Isa yang diturunkan, dikatakan dibunuh dan disalib. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Saudara Erik yang telah memberikan pernyataan terakhir yang didahului oleh pihak Pak Ucok. Terima kasih kepada kedua pembicara di mana di malam hari ini alhamdulillah telah lancar ya berdialog, di mana dialog tersebut telah dilalui dengan santun. Nah, meskipun sejak awal Pak Ucok ini telat sekitar 23 menit, namun alhamdulillah bisa hadir, dan terima kasih kepada kedua belah pihak yang semoga saja dengan dialog di malam hari ini bisa menjadi contoh bagi para penonton bahwa seperti inilah dialog, meskipun sama-sama
memiliki sepakat untuk berbeda, tetapi tidak harus perbedaan tersebut harus gontok-gontokan dan saling olok-mengolok. Oleh karena itu, dengan adanya channel Gerak Mualaf merupakan channel yang netral yang mempersilahkan siapapun yang memiliki keyakinan yang berbeda, Islam Kristen atau Kristen versus Kristen, silakan saja naik ke atas link channel Gerak Mualaf. Kami akan memberikan fasilitas tempatnya untuk berdialog di sini, satu-satunya channel yang netral yang selalu disiarkan ke berbagai channel hingga 24 channel. Oke, terima kasih kepada semuanya, terima kasih kepada para penonton. Maaf jika kami ada salah-salah kata maupun sikap. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.